Hai, terima kasih sudah klik video ini. Wah, nggak terasa ya, udah 3 tahun lebih gue nggak buat video baru lagi nih. Dan akhirnya di momen kali ini, gue baru bisa kembali membuat konten. Dan kemungkinan kedepannya bakalan lebih produktif lagi dalam membuat konten rekomendasi untuk kalian semua. Karena ya alhamdulillah di tahun ini gue mendapatkan sedikit rezeki yang mana gue akhirnya bisa merakit PC sendiri dengan spek yang lumayan lancar. Jadi nggak usah basa-basi dengan kehidupan gue, langsung saja. Inilah 10 rekomendasi anime yang dirilis pada tahun 1980-an hingga 1990-an dan dianggap underrated. Yang pertama ada Gunbuster, dirilis pada 1988 hingga 1989. Serial mecha yang disutradarai oleh Hideaki Anno ini mengikuti perjuangan seorang gadis muda yang menjadi pilot robot raksasa untuk melawan alien. Meskipun kurang dikenal secara luas, anime ini dianggap sebagai salah satu karya yang berpengaruh di genre mecha. Dalam animenya, Gunbuster menceritakan tentang Noriko Takaya, seorang siswa sekolah menengah yang memiliki impian untuk menjadi pilot mecha yang hebat seperti ayahnya yang sudah meninggal dalam pertempuran melawan makhluk luar angkasa misterius yang dikenal sebagai Ruam. Noriko pun bergabung dengan Akademi Luar Angkasa untuk melatih kemampuannya. Di sana, Noriko bertemu dengan teman sekelasnya yang ceria bernama Kazumi Amano serta instruktur mereka bernama Koichiro Ohta. Mereka bertiga ditugaskan untuk menjadi bagian dari kru kapal luar angkasa bernama Gunbuster. Selama pelatihan mereka, Noriko dan teman-temannya menghadapi tantangan fisik dan emosional yang besar. Mereka harus mengatasi ketakutan, meraih kepercayaan diri, dan berjuang dengan tekad yang kuat untuk melindungi bumi dari ancaman Ruam yang semakin mematikan. Gunbuster mengikuti perjalanan Noriko dan teman-temannya dalam menghadapi perang antar galaksi yang mendebarkan sambil mengeksplorasi tema persahabatan, cinta, dan pengorbanan. Serial ini menghadirkan aksi mecha yang epik dan cerita yang mengharukan, membuatnya menjadi salah satu anime klasik yang disukai oleh penggemar genre sci-fi dan mecha. 2. Serial Eksperimen Lain adalah sebuah cerita anime yang dirilis pada tahun 1998. Cerita ini berfokus pada seorang gadis remaja bernama Lain Iwakura yang menjalani kehidupan dengan penuh kesepian dan dianggap sebagai introvert. Namun, segalanya berubah ketika Lain menerima pesan-pesan misterius melalui email dari teman sekelasnya yang bunuh diri. Lain mulai mengeksplorasi dunia virtual yang disebut weird yang semakin terhubung dengan dunia nyata. Dia menemukan bahwa keberadaannya dan identitasnya secara online mulai menjadi lebih dominan daripada kehidupan nyata. Dalam perjalanan ini, Lain bertemu dengan berbagai karakter yang misterius dan terlibat dalam konspirasi yang melibatkan teknologi canggih, realitas maya, dan kehidupan manusia. Ceritanya yang kompleks dan seringkali ambigu membuat para penontonnya selalu berpikir keras dalam menerjemahkan konsep filosofi dan teknologis yang dihadirkan dalam cerita ini. 3. The Vision of Escaflowne adalah sebuah cerita anime yang pertama kali dirilis pada tahun 1996. Dalam ceritanya, ada seorang gadis yang bernama Hitomi Kanzaki yang terlempar ke dunia bernama Gaia. Ia pergi ke sana setelah tidak sengaja terbawa oleh tiang langit yang menghubungkan bumi dan Gaia tiba-tiba muncul karena ulah seorang raja yang datang ke bumi untuk membasmi naga bernama Van Venel. Sesampainya Hitomi di Gaia, Hitomi mengalami penglihatan tentang masa depan dan masa lalu. Karena di sana tuh lagi sedang perang sejak pemerintahan Venelia, kerajaan di mana Van menjadi penguasa. Diceritakan bahwa Hitomi itu hampir mati karena penglihatannya dan akhirnya diselamatkan oleh Van. Pada saat Van menyelamatkan Hitomi yang jatuh dari tebing, Hitomi mengetahui bahwa Van adalah seorang Draconia, yaitu manusia sayap yang diceritakan keturunan terkutuk dari Atlantis, dan Van ini sebagai keturunan terakhir. Nah, film ini menggabungkan elemen fantasi, mecha, dan romansa, serta menghadirkan tema-tema seperti perjalanan antar dimensi, takdir, persahabatan, dan cinta. Dalam perjalanan petualangannya,
Hitomi harus mencari jati dirinya, memahami peran dan tanggung jawabnya dalam konflik di Gaia, dan menentukan nasib dunia tersebut. 4. Part Labors The Mobile Police adalah serial anime yang pertama kali dirilis pada tahun 1988. Cerita ini berlatar di Tokyo, di mana di masa depan ada sebuah robot humanoid yang dikenal sebagai Labors, digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan konstruksi dan pekerjaan lainnya. Namun, karena Labors ini multifungsi, ada sebagian oknum yang memanfaatkannya sebagai media untuk menjadi setan. Sehingga polisi di sana tidak bisa melakukan aktivitas pengangguran mereka dan mengharuskan mereka membuat unit khusus polisi yang disebut Part Labors untuk melawan orang-orang ini. Nah, anime ini memiliki unsur gabungan mecha dan komedi yang menggelitik, sehingga membuat campuran yang unik antara elemen komedi dan cerita polisi. Tahu lah ya polisi gimana? 5. Martian Successor Nadeshiko adalah sebuah serial anime yang dirilis pada tahun 1996. Ceritanya berlatar di masa depan ketika manusia telah menjelajahi dan menetap di planet Mars. Wih, udah ngelawan hukum Elon Musk nih. Namun, ketenangan tersebut terganggu ketika pasukan misterius yang dikenal sebagai Jovian Lizard ini menyerang bumi. Karena si Joe tadi udah nyerang bumi, nah orang-orang di bumi nih ngebangun sebuah kapal luar angkasa canggih yang disebut sebagai Nadeshiko. Kapal ini diawaki oleh sekelompok anak muda yang terpilih dan dipimpin oleh kapten yang misterius bernama Yurika Misumaru. Di antara kru Nadeshiko ada seorang pilot robot yang terampil bernama Akito Tenkawa yang memiliki keahlian luar biasa dalam pertempuran. Selama pertualangan mereka, kru Nadeshiko menghadapi berbagai ancaman dari Jovian Lizard dan juga berurusan dengan konspirasi politik di balik perang. Mereka juga menemui karakter-karakter lain yang beragam, seperti personel dari perusahaan pembuat kapal luar angkasa yang ternyata seorang mangaka. Dia tuh udah buat serial fiksi berjudul Geki Ganger 3. Serial ini berhasil memadukan parodi genre mecha dengan alur cerita yang menarik. Selain pertempuran antara planet yang spektakuler, serial ini juga mengupas tentang cinta, persahabatan, dan pertanyaan tentang eksistensi manusia. 6. Now and Then, Here and There dirilis pada tahun 1999. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang remaja bernama Shu yang secara tidak sengaja terlempar ke dunia lain ketika melindungi seorang gadis saat ia pulang dari latihan kendonya. Bedanya, ia tidak menjadi seorang lelaki super kuat, namun ia justru dilempar ke dalam sebuah planet yang diwarnai dengan perang saudara, perbudakan, dan keberadaan Shu tidak mengubah satupun hal di dalamnya. Nah, di dunia yang bernama Hollywood, Shu bertemu dengan seorang gadis bernama Lalaru yang memiliki kekuatan misterius yang dapat mengendalikan air. Dia juga menemukan bahwa dunia ini diperintah oleh seorang diktator kejam bernama Hamdo yang menggunakan kekuatan militernya untuk menindas penduduk setempat dan mencari sumber daya yang langka. Shu memutuskan untuk melawan Hamdo dan melindungi temannya serta orang-orang yang terjebak dalam konflik tersebut. Karena dia tidak memiliki kekuatan super, jadi dia tuh bergabung dengan sebuah kelompok pemberontakan yang terdiri dari anak-anak yang bertekad untuk bertahan hidup dan melewati kekejaman perang. Bersama-sama, mereka berusaha untuk bertahan hidup, menemukan makna dalam penderitaan, dan mencari jalan kembali ke dunia nyata. Secara keseluruhan, cerita anime ini cukup gelap karena banyak mengeksplorasi realitas perang yang menakutkan. 7. Kei The Metal Idol adalah serial anime yang dirilis pada tahun 1994. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang gadis muda bernama Tokiko Mima yang hidup sebagai siswa SMA biasa di Tokyo. Namun, hidupnya berubah drastis ketika mengetahui sebuah fakta bahwa dia aslinya adalah seorang robot yang diciptakan untuk menjadi idol. Kei dituntut harus mengumpulkan 1000 penggemar yang semuanya adalah manusia. Dengan bantuan teman-teman barunya seperti Sakura Kuriagawa dan Tomoyo Wakagi, Kei memulai perjalanan untuk mencapai tujuan dan menemukan makna sejati dari keberadaannya. Nah, mulai menerima fakta dia nih. Namun, perjalanan Kei tidak semudah itu, Ferguson.
Dia tuh harus menghadapi rintangan dan konflik, seperti sebuah organisasi rahasia yang berusaha menghancurkannya. Sehingga ada kalanya mentalnya tuh breakdown gitu cuy. Nah, dilema inilah yang membuatnya bertanya-tanya, apakah dia harus terus mengejar impian atau menerima keunikan dan kekuatan sebagai robot? Secara keseluruhan, anime ini menggali tema identitas, pencarian tujuan hidup, dan pentingnya hubungan antara manusia dan robot. Tidak hanya itu, ada juga racikan pertanyaan moral dan filosofi tentang keberadaan, kesadaran diri, dan hakikat kehidupan ketika robot telah menjadi seperti manusia. 8. Irresponsible Captain Taylor, dirilis pada 1993 sampai 1994. Serial anime ini cukup terkenal pada masanya karena anime ini menghadirkan tema komedi luar angkasa. Mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Justy Wiki Taylor yang secara tidak sengaja bergabung dengan angkatan kapal perang antariksa bernama Union of the Solar System. Dan tak butuh waktu lama, dia pun akhirnya menjadi seorang kapten untuk kapal ruang angkasa bernama Soyokaze. Uniknya nih dari sang kapten, dia tuh kerjanya kayak orang malas, terus nggak ada tanggung jawab gitu. Ya emang sih udah ketahuan juga dari judul animenya. Nah tapi jika ada keadaan mendesak, sang kapten nih langsung menunjukkan kepintarannya dalam mengatasi situasi berbahaya. Karena itulah banyak kru kapal yang sangat menghormatinya. Taylor juga menarik perhatian dari rival-rivalnya, termasuk seorang perwira senior yang membenci dirinya, dan seorang ratu alien yang tertarik kepada kepribadian uniknya. Serial ini menawarkan banyak humor dan aksi, serta mengeksplorasi tema-tema seperti keberanian, persahabatan, dan loyalitas. 9. Bubblegum Crisis, dirilis pada tahun 1987 hingga 1991. Serial anime dengan nuansa cyberpunk ini mengambil setting di kota futuristik Mega Tokyo yang dihantui oleh robot super canggih yang disebut boomers. Nah, kalau sudah ada penjahat di dalam anime, pasti ada juga pahlawan yang bertugas mengalahkan mereka. Di sini juga ada loh, tapi pahlawannya tuh bukan pria-pria macho, melainkan sebuah tim gadis-gadis cantik yang dikenal sebagai Knight Saber, dipimpin oleh tokoh utama Cilia Stingray. Menggunakan keahlian khusus mereka dan perlengkapan senjata yang canggih, mereka bersama-sama melawan boomers dan membela kota. Selama pertempuran mereka dengan boomers, Knight Saber mulai mengungkapkan konspirasi besar di balik penciptaan dan penggunaan boomers. Mereka tuh menemukan bahwa boomers tidak hanya diciptakan untuk membantu manusia, tetapi juga sebagai alat perang dan bahkan sebagai makhluk yang dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkuasa, kayak DPR gitu loh. Sementara itu, para Knight Saber juga menghadapi konflik internal dan mempertanyakan motivasi mereka sendiri dalam melawan boomers. Serial ini menawarkan aksi laga yang mengagumkan, desain karakter yang menarik, dan musik rock yang keren, serta menyajikan pesan-pesan tentang teknologi dan kekuasaan yang masih relevan hingga saat ini. 10. Record of Lodoss War, dirilis pada tahun 1990. Anime fantasi yang diadaptasi dari game RPG ini bercerita tentang pertualangan sekelompok pahlawan yang berjuang melawan kekuatan jahat di dunia Lodoss. Serial ini mengikuti pertualangan Parn, seorang prajurit muda dari desa kecil yang bermimpi menjadi kesatria terbaik di Lodoss. Bersama dengan teman-temannya, termasuk seorang penyihir cantik bernama Deadlit dan seorang pria beruang bernama Gim. Parn terlibat dalam konflik besar antara kekuatan baik dan jahat di Lodoss. Kisah dimulai ketika seorang penyihir jahat bernama Carla mencoba untuk menghidupkan kembali dewa jahat Kardis yang telah lama terkubur. Dalam upayanya untuk menghentikan rencana Carla dan menyelamatkan dunia, Parn dan teman-temannya terlibat dalam berbagai pertempuran melawan pasukan iblis dan tentara setan. Selama petualangan mereka, Parn dan kawan-kawan bertemu dengan berbagai macam karakter, termasuk kesatria lain, penyihir, naga, dan bahkan dewa sekalipun. Mereka juga menghadapi konflik internal dan menghadapi rintangan-rintangan yang menantang kemampuan mereka sebagai prajurit dan sebagai teman. Serial ini menawarkan aksi epik, magi, dan kekuatan super yang menakjubkan, serta petualangan yang memikat dunia fantasi yang indah dan detail. Ceritanya juga mengeksplorasi tema-tema seperti persahabatan, kekuasaan, pengorbanan, dan pilihan moral.